Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Saat ini kita lagi disibukkan ya oleh masalah artis lagi. Gimana, Mama Lemonnya udah agak surut ya? Perceraian antara Baim Wong dan Paula ini memang menjadi perhatian ya dari kalangan warganet begitu. Alih-alih Baim yang mana dia sepertinya kayak membuat sebuah klarifikasi sih ya, supaya dia itu tidak disalahkan begitu. Dan dia mengakui di situ bahwa dia diselingkuhi dua orang. Dua orang itu maksudnya sahabat dia dan istrinya sendiri. Dia membuat sebuah pengakuan bahwa hubungan mereka itu sudah 1 tahun dan saya tidak mau mengira-ngira apa yang mereka lakukan, kayak gitulah ya. Nah, alih-alih dia membuat sebuah klarifikasi, mungkin harapannya bahwa dia tidak terlalu dituding oleh masyarakat, tetapi malah dia itu seperti dihujat juga jatuhnya ya oleh netizen gitu. Netizen ini malah berbalik tidak mempercayai Baim dan malah kayak mensupport Paula begitu. Karena di ininya Paula, apa itu namanya, di IG-nya Paula itu dia mengatakan bahwa level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu. Selama Allah Maha Tahu segalanya. Di situ ada Ustadz siapa ini? Ustadz Hana Nataki begitu ya. Nah, jadi kemudian kayak wartawan juga memburu pengacaranya si Baim ya, yang mana pengacaranya Baim ini kan sama dengan pengacaranya NM gitu. Jadi dianggap si bapak ini muter-muter gitu ngomongnya, nggak ngasih yang sebenarnya ketika disebut apakah benar yang dimaksud itu adalah DS. Nah, sekarang karena orang sudah mulai mention semuanya ya, Dimas Seto begitu ya. Si bapak itu pun juga sepertinya bahasanya itu atau menanggapinya itu secara diplomatis begitu. Nah, tapi bapak pengacara itu pun mengatakan bahwa dia bukan artis. Oke. Nah, tapi apa hubungannya dengan si cantik Paula yang dia mengatakan bahwa dia memberikan sebuah status di Instagramnya itu seperti itu ya? Apakah memang si Baim ini ada sebuah potensi kalau dia ini ternyata salah paham gitu ya? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Mana ya iniku ya? Sebentar dong. Kalau nggak ada ini ya, nggak seru. Oke, Mbak Rosuki mau izin ya. Apa maksud dari status yang diunggah oleh Paula itu? Oke. Di sini ada 5 of Wands. Ya. Death and Rebirth. Di sini waktu kemarin Madam Suki membuat video yang pertama mengenai Paula dan siapa namanya, Baim ini, kartu ini keluar ya. Kalian cek lagi dan sekarang ini keluar lagi. Loh, kok bisa? Nah, apa yang ingin diungkapkan sebenarnya melalui statusnya si Paula itu adalah dia sebenarnya ingin menyangkal sih ya. Menyangkal kalau dia tuh punya hubungan yang spesial dengan seseorang, ya, karena di sini ada 5 of Wands itu artinya adalah sebuah penghargaan ya, penghargaan, saingan juga bisa ya. Tapi dari pihaknya kalau kita melihat dua sudut pandang ya,
pikiran alam bawah sadar Paula menyangkal itu, gue tuh nggak ada apa-apa, tapi gue nggak mesti harus menjelaskan ini gitu ya. Nah dari sudut pandangnya si cowoknya, dia merasa ada saingan baru nih, ada saingan nih di rumah tangga gue, dan dia nggak mau bersaing gitu loh ya. Dan di sini death and rebirth ya, sebuah penolakan yang dia menyangkal ya. Si Paulanya ini kekeh dalam pikirannya, dia tidak melakukannya. Tapi ada sosok yang sama persis kartunya di video yang pertama ya, kalian boleh cek. Dia hanya merupakan sahabat saja, sahabat yang mempunyai sebuah pengertian yang sangat besar. Jadi apakah sebenarnya Mbak Im Wong ini sedang salah paham ya sama istrinya ya, atau sama si Paula ya? Kita lihat di kartu yang berikutnya. Oke. Kayaknya ini dalam rumah tangga mereka juga, disclaimer ya, ini ada masalah bau-bau uang gitu sih. Mungkin dalam keuangan juga ada masalah yang mana membuat mungkin si perempuannya ini kurang begitu kurang begitu puas begitu. Nah, ada desas-desus, makanya kalau dibilang si Baim ini PELIT itu pun diucapkan sendiri sama si Baim. Orang yang menuduh saya pelit itu adalah istri saya sendiri, katanya. Apakah masalah keuangan ini juga menjadi sebuah pemicu dalam rumah tangga mereka? Sepertinya iya. Prediksi ya. Tapi masalah uang itu memang peka ya. Mungkin ya karena si Paula terbiasa mendapat uang sendiri dan sekarang dia harus banyak mengurangi kegiatan di luar ya. Terus juga dia ingin menjadi total sebagai ibu rumah tangga. Memang sangat berat ya kalau orang yang sudah pernah berkecimpung dalam dunia bisnis, dunia pekerjaan, atau orang yang sudah pernah bekerja tiba-tiba nggak bekerja. Itu kan pasti harus benar-benar memanage uang tersebut dengan hati-hati. Nah, ini menjadi ketidakpuasan ketika mungkin dikira ternyata yang saya harapkan saya bisa begini-begini. Mungkin kalian tahu sendiri ya, kalau si siapa itu namanya, si Paula juga waktu di ngobrol sama Nagita itu kan, itu uang kamu kalau perawatan itu uang siapa kan gitu kan ya. Terus sama si Paula dibilang ya kalau Nagita sih nggak usah ditanya gitu. Terus Nagita kayak ngeh gitu, terus dia bilang Im gitu kan. Nah itu kan sepertinya ada indikasi ke situ. Jadi retaknya hubungan ini juga diawali atau dipicu oleh materi dan perubahan sikap dari Paula sendiri, yang mana membuat Mbak Im ini ngerasa kayak kenapa sih ini orang cewek itu gitu ya. Kadang kalau dia sudah punya teman nyaman, teman yang bisa untuk diajak ngobrol ya, entah dia laki-laki atau perempuan, biasanya cewek ini gampang marah, terus lebih banyak menyendiri. Itu membuat si Mbak Imnya itu ya rasa ya perubahan Paula ini. Nah di kartu ketiga ini sepertinya memang Mbak Im ini kayak salah paham ya, salah paham di sini sepertinya Madam Suki. Memang ada orang lain ya, ada sahabat yang bisa menasehati si
si Paula. Dan inilah juga pemicu kecemburuannya si Baim. Akhirnya dia membuat sebuah sebuah langkah untuk menceraikan istrinya. Dan udah dijawab kan waktu itu sama pengacaranya waktu ditanya, itu Dimas Seto ya? Terus kata pengacaranya dia bukan artis. Coba kita lihat di kartu berikutnya. Ya. Jadi sepertinya waktu awal-awal sih ya, si Baim ini kan juga punya banyak teman laki-laki ya. Nah, teman dia laki-laki itu dia juga berpikir nih, siapa nih orangnya siapa nih gitu ya. Nah, tetapi yang jelas dia memang melihat ada orang ketiga dalam hubungan itu. Kalau Madam Suki lihat di sini ya memang bukan si DS. Karena DS ini sama istrinya yang juga tinggi banget ya, yang makanya aku bilang itu dia dulu idola aku loh ya. Dini Aminarti itu fansnya Madam Suki. Madam Suki jarang ngefans sama orang ya. Dini itu orangnya kan kalem, nggak neko-neko, terus ya udah begitu aja orangnya, sederhana. Oke, jadi gitu aja readingannya hari ini. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Sekali lagi 08 222 902 3699. Buat kalian yang mungkin mau bercerai atau kalian mungkin mempunyai masalah dengan pasangan kalian dan kalian pengen sebuah clarity atau kejelasan mengenai hubungan kalian ini mau dibawa kemana sih ya, kalian bisa mengikuti program Pakai Cahaya, tapi kalian hendaknya reading aja dulu, di reading masalah asmara kalian ya. Nah, udah gitu di program Pakai Cahaya ini banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkan manfaatnya, di mana yang cerai itu nggak jadi, yang hubungannya itu satu atap udah dingin dan udah nggak ada cinta lagi, dan ketika ikut program Pakai Cahaya hubungannya menghangat kembali menjadi mesra. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.